malam hari ini diantaranya tadi ada perkara tentang amal. Jadi ada amal yang diterima, ada amal yang ditolak. Amal yang diterima, amal yang ditolak atau mardud tadi. Adapun Allah akan menempatkan segala amal orang yang diterimanya, maksudnya segala amal yang kita lakukan, amal yang kita kerjakan, tandanya diterima adalah ditempatkannya diri kita di dalam ketaatan. Sedangkan amal yang mardud, amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diri akan ditempatkan ke dalam wilayah maksiat atau keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian bagi pandangan awam tadi, berbeda dengan pandangan orang yang khusus atau khawas. Bagi pandangan yang khawas atau khusus, amal yang diterima tadi dapat dilihat dan disaksikan kepada diri. Di manakah Allah menempatkan dirimu dan apa saja yang telah dianugerahkannya kepada hatimu. Jadi bagi orang yang hawas tadi dianugerahkan Allah iman dan ma'rifat, sehingga dia dapat melihat dan menyaksikan hanya Allah semata-mata. Tidak lagi dilihatnya selain daripada Tuhannya. Jadi hanya melihat dan menyaksikan Allah, tidak lagi bisa melihat segala sesuatu selain Allah. Artinya ditutup Allah penglihatannya daripada melihat selain daripada Allah. Jadi hanya Allah saja yang dilihat, yang dia saksikan hanya Tuhannya saja. Sehingga satu detik pun dia tidak bisa lagi berpaling daripada Tuhannya. Artinya yang dia lihat, yang dia saksikan hanyalah Allah saja. Tidak ada yang lain selain daripada Allah. Lalu la maujudun bijati ilallah, tiada yang wujud kecuali hanya wujud atau adanya daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang wujud kecuali yang ada itu hanya semata-mata zat Allah. Hal ini berlaku bagi orang yang hawas, yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ma'rifat perkenalan dirinya. Yaitu ma'rifat tadi adalah anugerah Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil usaha ikhtiar dirinya ataupun segala amal ibadah yang mereka lakukan. Tetapi mutlak ma'rifat tadi adalah anugerah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Bagi yang hawas tadi, amal ibadah atau ketaatan yang diterima tadi, sehingga mereka dapat melaksanakan amal ibadah lahir maupun batin. Jadi ibadah lahir ya tubuh, hati, nyawa, sir tadi. Kemudian bagian hikmah yang ke-76 adalah sebaik-baik yang kau minta kepadanya adalah apa yang dia tuntut daripadamu. Adapun yang sebaik-baiknya yang kau minta atau kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhanmu, yaitu hendaklah engkau berdoa
yaitu apa yang dia tuntut atau apa yang Tuhan minta kepada diri kita. Apa yang diminta Tuhan tadi? Diminta Tuhan kita tidak mensekutukannya. Nah, maka berdoalah diri tadi supaya kita terhindar daripada mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa itu hendaknya bagi seorang yang arif tadi, hendaklah dia bijak kepada dirinya. Dia meminta kepada Tuhannya apa yang diminta Tuhan kepada diri. Nah, berbeda dengan orang awam tadi, lalu kita meminta sekehendak hawa nafsu kita. Artinya minta kaya, minta umur panjang, minta apa lagi Pak Asnawi? Minta umur panjang, minta diluaskan rezeki, apalagi nah, macam-macam kan. Nah, doa tadi, doa yang sering kita lakukan, nah, doa nah, macam-macam lah permintaan doa. Minta kesehatan, kesehatan untuk kita tidak, nah, untuk Tuhan tidak. Tentu kesehatan tadi hanyalah untuk pribadi kita. Harta yang banyak untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk kita. Untuk kita. Amal ibadah diterima untuk siapa? Untuk kita. Umur yang panjang untuk Tuhan tidak? Untuk kita juga. Jadi harta yang banyak, harta yang berlimpah untuk siapa? Untuk kita. Surga untuk siapa? Untuk kita. Pahala untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Tuhan. Maka dari itu hendaklah engkau di dalam berdoa, bermunajat kepada Tuhan tadi, maka yang kau minta, yang dituntut Tuhan untuk dirimu. Jadi yang kita minta itu, nah, yang dikehendaki Tuhan kepada diri. Apa yang dikehendaki Tuhan kepada diri? Seperti iman, takwa, terus tidak mensekutukannya. Lalu kita bermunajat, berdoa itu, nah, supaya kita kadang mensekutukan Allah, supaya kita ditetapkan iman, ditetapkan Islam, supaya kita senantiasa bertakwa kepadanya. Tetapi kadang-kadang kita sebagai awam tadi berdoa, ya Allah ya Rabbi, panjangkanlah umurku, luaskanlah rezekiku. Nah, lalu berdoa apa lagi Pak Jarbani? Nah, minta tambah bini lagi kah? Iya kata. Nah, bisa marah istri tadi. Nah, macam-macam doa kata istri tadi. Nah, lalu ya Allah sehatkanlah badanku. Ini hanya kepentingan untuk diri kita. Kepentingan atau hawa nafsu daripada diri kita. Maka dari Ibnu Abdillah tadi, hikmah dalam engkau bermunajat, maka hendaklah sebaik-baik yang kau minta kepadanya. Ini yang paling baik sudah. Yang paling baik pilihan maksudnya. Bukan berarti yang lain seperti panjang umur, diluaskan rezeki tadi, harta yang berlimpah, bukan berarti tidak baik. Namun ada yang lebih baik. Sebaik-baiknya yang kau minta kepada Tuhanmu, maka mintalah apa yang dia tuntut kepadamu. Apa yang dituntut Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan kepada diri kita. Misalnya kita tadi beriman kepadanya, dituntut Tuhan beriman kepadanya, rukun iman. Nah, ditetapkannya iman kepada diri tadi. Nah, sebaik-baiknya perkara yang kau minta dari Allah adalah Allah minta daripada dirimu. Nah, jadi yang diminta Allah kepada diri kita tuh, nah, kita minta dengan Tuhan. Nah, ini sebenarnya cerdas daripada Ibnu Abdillah ini tadi. Jadi Tuhan minta, kita minta juga dengan Tuhan. Tuhan minta kita beriman, kita minta beriman pula dengan Tuhan.
Tuhan kita minta bertakwa, kita minta Tuhan kita takwakan diri kita. Kalau Tuhan menyuruh kita menjadi orang saleh, berdoa pula, mintalah engkau jadi orang yang saleh tadi. Kalau Allah mencintai walinya, maka hendaklah engkau berdoa jadi walinya juga. Yang Allah tuntut daripada dirimu tadi. Begitu pula kalau engkau hendak mengenalnya tadi. Kalau engkau hendak melihat dan menyaksikan Tuhan, kalau Tuhan menghendaki tadi, maka mintalah itu daripada Tuhan. Jadi Tuhan tadi, tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Illa liya'budun itu. Nah, lalu tafsir di ada tafsir yang menyatakan illa liya'budun itu adalah mengenalku. Dalam risalah kitab Al-Qusairiyah. Nah, jadi illa liya'budun itu tafsirnya menyembahku itu adalah mengenalku. Tidak kujadikan jin dan manusia untuk mengenalku, maka berdoalah engkau, memintalah kepada Tuhan supaya Tuhan itu sendiri yang memperkenalkan dirinya. Berdoa supaya ma'rifat tadi dianugerahkan Allah kepada dirimu. Sebaik-baik perkara yang kau minta dari Allah adalah yang Allah minta daripada dirimu, berupa istiqomah di jalan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah lebih baik bagimu daripada permintaanmu berubah nasib menjadi lebih baik dan keinginan dunia atau akhiratmu, karena itu hanyalah keuntungan bagi dirimu sendiri. Jadi keuntungan dunia, keuntungan akhirat Tuhan kada mengharap. Artinya keuntungan di akhirat engkau dapat surga, kedudukan derajat yang mulia, yang tinggi, yang agung. Itu hanyalah semata-mata kepentingan diri kita, baik di dunia maupun kepentingan akhirat. Semata-mata itu kepentingan daripada diri, bukan itu yang dituntut Tuhan kepada diri kita. Jadi sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya yang kau minta itu adalah penghambaan diri, istiqomah di dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah di jalan ubudiyah, yaitu penghambaan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharap atau meminta yang lain. Makanya boleh aja meminta. Coba mintalah engkau tadi yang diminta Tuhanmu kepada dirimu, karena itu lebih bernilai, lebih berharga daripada segala sesuatu yang engkau ingini sendiri tadi atau keinginan dirimu sendiri. Nah, keinginan kita seorang, keinginan diri kita sendiri tadi. Maka dari sekarang tadi leburlah segala keinginanmu di dalam bermunajat tadi, di dalam meminta kepada Tuhan. Maka sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, mintalah apa yang dikehendaki Tuhanmu kepada diri tadi. Tentu ini ada perbedaan antara orang yang awam dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, para pencinta. Makanya para aribillah tadi mereka tidak memikirkan nasibnya, tidak memikirkan keadaan dirinya, dan tidak menggantungkan segala amal ibadah yang mereka lakukan untuk semata-mata kepentingan dirinya. Tetapi di dalam beribadah tadi, meminta termasuk juga ibadah.
Doa tadi termasuk pula ibadah. Doa apa? Fatihah itu doa. Qul huwallahu ahad doa. Nah, termasuk doa. Surah An-Nas termasuk doa, meminta pertolongan kepada Tuhan tadi. Sering aja kalau membaca Fatihah doa, Surah Al-Ikhlas doa, Surah Al-Falaq doa, Surah An-Nas doa. Semua itu doa. Nah, daripada Allah, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa. Itu daripada Allah, firman Allah, maka kalau hamba membaca lalu jadi doa pula. Nah, dari doa tadi. Begitu pula asbabun nuzul surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disihir orang tadi, sihir orang Arab tadi. Nah, ada buhul-buhul yang ditiupkan ke pelapah kurma tadi. Nah, rambut diikat 11. Begitu pula surah Al-Ikhlas dengan surah An-Nas tadi. Itu kata semalam tuh. Nah, itu doa juga. Nah, doa tadi. Jadi bagi engkau yang dianugerahkan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi engkau yang benar-benar hanya mencintai Allah melebihi daripada yang lainnya, maka hendaklah jika engkau meminta kepada Tuhanmu yang bernama Allah ini, maka pintalah yang diminta oleh Allah itu kepada diri kita. Diminta Tuhan itu apa? Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk mengenalku. Mintalah perkenalan dirimu dengan Tuhanmu. Mintalah Tuhan mengenalkan dirinya kepada diri engkau. Karena kita tidak bisa atau tidak mungkin dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Jadi tidak ada makhluk yang bisa mengenal Allah kecuali Allah sendiri yang memperkenalkan diri. Lalu keterangannya, yang mencari Allah tiada lain daripada Allah, yang mengenal Allah tiada lain daripada Allah. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali atas izin dan kehendaknya juga. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga yang memperkenalkan dirinya. Karena si hamba itu apa sifatnya? Buta, tuli, mati. Bukan hanya berupa pemikiran, tetapi benar-benar sebenarnya hamba tadi adalah mati, tuli, bisu, tidak kuasa, tidak berkehendak, kecuali atas izin dan kehendak daripada Tuhannya, maka dia dapat berbuat segala sesuatu seperti berjalan, berdiri, duduk, berbaring. Itu semua karena kehendak daripada Tuhan. Bila ada wujud Tuhannya, nah, Tuhannya ada wujud Tuhannya tadi, maka terciptalah wujud daripada hambanya.
Jadi adanya hamba karena adanya Tuhan. Ada kuasa Tuhan, maka ada kuasa hamba. Bukan berarti kuasa hamba menunjukkan adanya kuasa Tuhan terpaling. Langsung balitnya menuntut kayak ini. Nah, bila hamba, nah, kuasa tadi, tapi kekuasaan hamba ini menunjukkan kuasanya Tuhan tersembalit nuntut. Jadi yang sebenarnya adanya Allah menunjukkan adanya si makhluk atau si hamba. Adanya wujudullah menyatakan adanya alam semesta besertanya atau adanya si hamba. Bila wujud Tuhan nampak berdiri, maka nampak pula wujud si hamba. Karena wujud hamba tercipta daripada wujud atau adanya daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang maha ada itu bagi orang yang benar-benar kasab, hawas, yang ada itu semata-mata wujud zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya semata-mata zat Allah. Zat hamba itu sebenarnya tidaklah ada, nah, atau disebut Adam, tiada. Begitu pula segala amal perbuatan si hamba tadi, yang ada itu hanyalah semata-mata af'al perbuatan Allah. Jadi af'al perbuatan Allah menunjukkan adanya af'al perbuatan si hamba atau si makhluk. Bukan si makhluk menunjukkan kekuasaan Tuhan, terbalik. Tersumbalit menuntut tadi, tersumbalit tahukah? Nah, tersumbalit itu terpental tadi. Kaki di atas, kepala di bawah, itu tersumbalit namanya. Betilah apa? Nah, itu tersumbalit, nah, terpental itu tersumbalit. Tersumbalit itu kepala di bawah, kaki di atas. Nah, jadi bukan makhluk yang menunjukkan adanya Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menunjukkan si makhluk itu tadi. Jadi adanya Allah menunjukkan adanya si makhluk. Bukti adanya zat Allah menunjukkan bukti keberadaan si makhluk yang disebut Adam atau ketiadaan. Nah, yang namanya tiada tak mungkin diadakan. Adam tadi tiada, yang ada tuh hanyalah wujudullah, hanyalah wujud daripada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaunya ada, itu sangat nyata dan jelas. Wujud kenyataannya, kalau ada, nih botol nih ada. Kalau Anda tangkap, maka dapat. Kalau tak ada, apa yang tangkap? Tak ada. Namanya juga tak ada wujudnya. Wujud menunjukkan adanya sang zat. Sang zat menunjukkan adanya pemilik zat itu sendiri. Ingat kemarin, nah Tuhan itu pangkat daripada zat. Allah itu nama daripada sang zat. Sedangkan Muhammad itu kenyataan daripada sang zat. Muhammad kenyataan daripada sang zat. Muhammad tadi apa? Ya manusia. Manusia itu kenyataan daripada zat Allah. Allah itu nama daripada sang zat. Tuhan itu pangkat daripada sang zat. Bila kada tahu juga manusia, coba dipelintir nih pipinya. Nah, bagi siapa yang mencubit, nah dia akan merasa. Manusia tidak. Nah, manusia ini wujud kenyataan Allah.
kenyataan daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan dirimu manusia, lalu engkau siapa? Nah, engkau tuh manusia yang berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau manusia berasal daripada Allah. Inna lillah. Kalau engkau kada berasal dari Allah, dari mana? Dari monyet, ya silahkan. Nah, orang barat tadi, Charles Darwin tadi. Nah, ras daripada monyet, ada monyet yang bisa bicara, binatang yang bisa bicara, Homo sapiens. Jelas saja kalau Pajar Bani. Nah, jadi sebaik-baiknya perkara yang kau minta dari Allah adalah Allah minta dari dirimu, berupa sikap istiqomah di jalan ubudiyah, penghambaan diri semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat iman itu akan terasa bagi seorang manusia. Si manusia tadi tahu kalau manusia, seorang manusia yang hanya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lainnya. Jadi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi cintanya daripada lainnya. Ini lebih baik daripada permintaanmu berupa nasib baik dan keinginan dunia atau akhiratmu, karena itu hanyalah keuntungan bagi dirimu sendiri. Sedih karena kehilangan kesempatan berbuat ketaatan, namun tanpa disertai upaya untuk bangkit mengerjakannya, merupakan salah satu tanda ketertipuan daripada diri. Kesedihan seperti ini biasanya merupakan akibat ketergantungan atas sesuatu yang tidak ada wujudnya. Inilah kesedihan semu yang biasanya disertai dengan tangisan yang juga semu. Dalam pepatah disebut, berapa banyak mata yang meneteskan air mata, tetapi hati mereka tetap keras, yaitu tangis buaya. Nah, ada kan peribahasa tangis buaya. Nah, kayak itu kata ya kah Pak Jundel, air mata buaya kah, tangis buaya kah? Nah, air mata buaya pura-pura menangis padahal anak memangsa itu buaya. Nah, namun kita tadi kan manusia. Lalu ada tangisan semu, tangisan yang tidak ada wujudnya, tangisan yang tidak ada bendanya, menangisi tadi, padahal sesuatu tadi yang mewujud itu daripada Tuhanmu. Karena sifat wujud tadi hanyalah milik Allah saja. Maka yang kau tangisi, yang kau sedihi itu nah yang kada bisa melihat adanya Allah, yang tidak bisa melihat akan wujud daripada zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang patut menangis. Karena wujud Allah tadi kada semu, wujud Allah tadi maha nyata, maha nampak bagi orang yang telah dianugerahkannya karunia tadi berupa iman, ihsan, dan ma'rifat tadi. Orang yang bersedih semu itu akan merasa aman dari makar kepada Allah yang tersamar. Makar kepada Allah yang tersamar kayak apa? Makar itu berbuat membelot, ingkar kepada Tuhan.
makar tuh seperti membuat keonaran, membuat kegaduhan, itu makar. Atau hianat, sama. Makar tuh ya hianat, sama. Membuat kegaduhan, iya. Membuat kerusakan, iya. Makar juga itu. Adapun makar yang tersamar tadi, Allah akan menahan apa yang berguna baginya dan memberi apa yang membuatnya sedih dan menangis. Allah akan menahan apa yang berguna baginya dan memberi yang membuatnya sedih dan menangis. Apa yang membuatmu sedih dan menangis? Takut miskin, nanti Allah akan memberimu miskin. Benar-benar. Karena engkau takut miskin, belum miskin lagi, nangis duluan. Belum lagi masuk neraka, nangis dulu, takut neraka. Belum, itu semua belum engkau lihat dan saksikan. Yang ada tuh hanya Allah saja. Lalu engkau berprasangka, makar dengan Tuhan, menangisi masuk neraka. Nangis duluan masuk neraka, nanti Tuhanmu akan memasukkanmu ke dalam neraka tadi karena prasangka buruk dengan Tuhan. Sudah sangka buruk duluan. Lalu karena Ibnu Abdillah tadi, inilah kesedihan semu yang biasanya disertai dengan tangisan yang semu. Nangis-nangis takut masuk neraka, nangis-nangis takut miskin, nangis-nangis takut ditinggalkan pasangan, pas ditinggalkan juga. Takut miskin, takut susah, ya akhirnya susah. Ketakutan-ketakutan tadi yang semu. Tentu orang menangis tadi tentu ada yang ditakuti. Ada sesuatu yang hilang daripada dirinya. Belum lagi masuk neraka, sudah nangis duluan. Jadi ini disebut pula kesedihan yang semu, yang kada ada wujudnya lagi, yang belum nampak lagi, sudah nangis duluan. Nah, berapa banyak mata yang meneteskan air mata tetapi hati mereka keras, masih keras ya Tuhan. Jadi kata Tuhan saya tadi, hatinya masih keras. Orang yang bersedih semu itu akan merasa aman dari makar Allah yang tersamar. Apa tuh? Nah, sirik tadi, iri dengki, kufur nikmat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Bagaimana tidak dikatakan syirik? Karena tidak bertauhid. Yang mereka lihat dan saksikan ada selain daripada Allah. Yang mereka lihat dan saksikan ada wujud selain daripada Allah, itu syirik sudah. Bila kita melihat dan menyaksikan, pandang kepada diri dan kepada alam ini tadi, bila kita ada terlihat sedikit saja atau terbesit di hati kita ada yang lain selain daripada Allah yang memenuhi pandangan mata dan hatimu, maka ini syirik sudah, makar dengan Tuhan, hianat sudah tuh. Artinya ada kecintaan lain, ada berpaling kepada lain, kepada suami istri tuh. Nah, sambil kayak itu dia melerek, apa tuh, sirikkan mata, memandang kepada lain, atau hati terbesit ke lain, termasuk makar juga di dalam rumah tangga tadi. Apalagi yang terang-terangan. Nah, ya apa Pak Haji Hakim, nah, makar juga tuh. Ada sifat hianat, sifat membelot. Nah, membelot tuh memberontak, cuma samar. Nah, sama saja itu tadi. Bila kita memandang kepada diri dan kepada alam, bila ada yang kuasa selain daripada kuasanya Allah, maka ini termasuk makar juga. Artinya tidak mengakui kekuasaan yang utuh sebuah negara. Ini negara misalnya Indonesia, mengakui bahwa ada kekuatan lain
ada kekuasaan lain selain daripada pemerintahan yang sah. Yang sah tadi kepada diri, yaitu Malikin Nas, tidak lain daripada raja manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada yang kekuasaan lain dipandang, nah ini makar sudah. Bila makar itu hukuman yang diterima diri di dunia, fit dunia wal akhirah. Orang makar di dunia, jadi sebuah negara makar. Jadi tauhid itu menjadikan dirimu tidak akan makar, tidak akan berbuat kerusakan. Kalau sudah makar nih rusak, amal rusak. Nah, kalau sudah perbuatan makar dilakukan, maka amal ibadah yang engkau lakukan akan rusak jadinya, sehingga menyebabkan amal ibadah dan tertolak. Memberi persembahan yang kada sempurna, artinya rusak. Seperti memberi buah, buahnya yang busuk, di luarnya bagus, dalamnya tak bagus, artinya banyak ulatnya, tak bisa dimakan. Walaupun pandangan lahir, pandangan zahir, begitu mengagungkan tadi pandangan lahir ya, nampak dari luar, apalagi di luarnya sudah rusak, di dalamnya sudah parah, nah double sudah. Artinya lahiriahnya sudah rusak, kacau, makar, maka dalamnya pun ikut makar. Nah ini lebih parah lagi. Tetapi kalau luarnya aja makar, makar tadi apa? Seperti hadis yang kita sampaikan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, daripada Abu Daud tadi, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi bahwa Sayyidina Jibril Alaihissalam menyampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mati, meninggal dunia dalam keadaan dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Itu aja syaratnya yang utama. Nah, kemudian ditanya lagi, Abu Jarni bertanya pula kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penasaran tentang dimasukkannya seseorang atau umatnya Rasulullah ketika meninggal dunia yang tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Lalu Abu Jar tadi bertanya, nah, seandainya dia melakukan perbuatan dosa tadi berupa mencuri dan berzina, lalu kata Rasulullah tetap Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kurang apa lagi? Padahal makar tuh, makar, mencuri makar, berzina makar. Tetapi bukan makar itu mencuri ya, perbuatan yang makar ini tadi seperti mensekutukan Allah. Nah, jadi ada tauhid yang terbagi tadi. Jadi makar kalau boleh dikatakan seperti berzina, berjudi tadi, itu penyimpangan ketaatan, artinya kada taat dengan Tuhan. Ya bolehlah dikatakan makar juga. Ya kah makar juga kah, lain kah? Nah, jadi yang makar sebenarnya yang tersamar tadi adalah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Kemudian kita lanjutkan, orang yang bersedih semu itu akan merasa aman dari makar Allah yang tersamar. Makar Allah yang tersamar tadi adalah syirik atau mensekutukan Allah dengan segala sesuatu yang tersamar.
orang lain kada tahu. Nah, sering dia sholat, sering dia berzikir, cuma mensekutukan Allah tadi dengan segala sesuatu. Nah, lalu baca Fatihah, panas dingin sembuh. Baca Qul huwallah, setan menjauh. Ini pun kalau engkau beranggapan demikian, maka inilah syirik yang tersamar, makar yang tersamar. Ada kekuatan lain, ada kekuasaan lain, ada kehendak lain, ada sifat lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pengakuan di dalam diri selain daripada Tuhan. Itu tadi berupa doa. Nah, lalu menuhankan doa. Ada berupa amal yang bisa menolong dan membantu diri, sehingga kita makar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menahan apa yang berguna baginya dan memberi apa yang membuatnya sedih dan menangis. Ingat tadi, jika engkau makar dengan Allah, Allah akan memberi apa yang membuat kita menangis, membuat kita sedih tadi. Allah akan memberi itu tadi. Dengan begitu, ia akan menganggap baik ahwalnya atau keadaan dirinya dan menganggap dirinya berguna. Adapun kesedihan yang tulus dan sungguh-sungguh adalah mendorong kepada ketaatan dan diiringi dengan tangisan yang benar. Ini adalah makam para salik yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suluknya tadi. Mereka yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Ali Ad-Daqqaq yang selalu bersedih menuturkan bahwa ia meniti jalan Allah dalam sebulan seperti orang yang belum pernah menempuh jalan Allah selama bertahun-tahun. Dan tidak disebut orang arif, orang yang jika memberi isyarat, ia merasa Allah lebih dekat daripada isyaratnya. Namun orang arif adalah orang yang tidak mempunyai isyarat, karena telah sirna dalam wujudnya dan telah lenyap dalam penyaksian terhadapnya. Jadi bagi pandangan para arif billah tadi, yang memberikan itibar isyarat, yang menunjukkan itibar isyarat tentang wujud adanya Allah, yang ada tuh hanya Allah, yang ada tuh hanya zat Allah, berupa itibar isyarat seperti air dan es batu. Nah, seperti diri itu adalah es batu, air itu daripada Allah, itu hanya itibar isyarat. Namun itibar isyarat tadi sebenarnya daripada Allah juga, bukan daripada dirinya. Jadi itibar isyarat yang nampak keluar daripada mulut atau tingkah laku, gerak dan diam seorang arif billah tadi bukanlah daripada itibar isyarat dirinya, melainkan mutlak daripada zat wajibal wujudnya Allah, melainkan daripada af'al perbuatan Allah juga. Sehingga bagi diri orang yang arif tadi, dirinya tuh semata-mata daripada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada yang lain. Jadi dipandang yang memandang Allah, yang dipandang Allah,
kadada nyangkut di makhluk, kadada menyangkut di makam atau di diri orang arif billah tadi. Jadi yang memandang Allah, yang dipandang Allah. Kalau kadada nyangkut, maksudnya itu kadada itibar isyarat, yang memandang Allah, yang dipandang Allah, walaupun itu itibar isyarat. Yang memandang Allah, yang dipandang pun tiada lain daripada Allah. Atau tidak ada yang menyebut nama Allah kecuali hanyalah Allah jua. Kadada nyangkut pula di diri tadi. Jadi tidak ada yang menyebut asmanya Allah kecuali Allah jua. Supaya kadada nyangkut. Dan tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah jua. Atau supaya paham pula itibar isyarat, bari pula paham itibar isyarat. Tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah. Tidak ada yang mencari Allah kecuali Allah jua. Nah, lalu ada peribahasa itibar isyarat, yang mencari ialah yang dicari. Nah, mudah-mudahan paham aja tuh. Nah, yang memberi paham tadi Allah juga. Yang diberi paham pun kadada lain daripada dirinya juga. Supaya kada nyangkut. Karena tadi tidak disebut orang arif, orang yang memberikan isyarat, ia telah merasa Allah lebih dekat daripada isyaratnya. Namun orang arif adalah orang yang tidak mempunyai isyarat, karena telah sirna dalam wujudnya dan lenyap dalam penyaksian terhadapnya. Nah, jadi yang melihat Allah tiada lain daripada Allah jua. Dan begitu pula yang mengenal Allah tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang memuji Allah tiada lain daripada Allah. Ini bagi orang yang arif tadi. Lalu berbunyi la ilaha illallah, dari Allah kepada Allah, pujian tadi. Tidak ada nyangkut di diri si orang arif tadi. Gerak tubuhnya, kalam yang keluar di mulutnya, di hatinya, di nyawanya, dan sir perasaan yang ada pada diri tiada lain daripada Allah juga. Lalu isyarat tadi telah sirna dalam wujudnya, artinya tubuhnya, hatinya, nyawanya, sir dan akhwan dirinya itu tiada lain daripada wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini bertauhid. Nah, yang benar tadi supaya kada makar dengan Tuhan. Bila makar dengan Tuhan, amal apa aja yang kita kerjakan, ibadah apa yang kita kerjakan, kalau kita makar, kalau kita pengkhianat di sebuah negara, sebuah bangsa di dunia, maupun makar dengan Tuhan ataupun sang raja manusia Malikin Nas ini tadi, maka ajablah yang diterima diri. Bisa hancur si raga ini nih. Raga tahukah raga nang kau bawa ke sana kemari nih, sahancur si raga ini tadi. Karena engkau makar tubuhmu, hatimu, nyawamu, sir perasaan, pengakuan diri ini makar dengan Tuhan, makar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka deritalah, kesedihanlah, dan tangisan itu sendiri yang engkau nanti akan terima. Nah, jadi makar tadi. Nah, lalu diberi Tuhan apa yang menjadi kesedihanmu, apa yang menjadi tangis semu. Nah, air mata buaya kata. Nah,
Nah, jadi bila berzikir tadi mengucap la ilaha illallah, bagi mereka yang arif tadi tiada yang memuji akan asmanya Allah, tiada yang memuji akan namanya Allah kecuali Allah jua, dan tidak ada yang melihat dan menyaksikan wujud zat Allah kecuali Allah jua, sehingga tidak ada yang menyangkut di diri makhluk tadi, karena semuanya daripada Allah jua. Dan untuk Allah pula semuanya yang ada, yang maujud ini tidak lain hanya untuk Allah semata-mata. Dan segala apapun itu yang maujud, afal perbuatannya tadi tidak lain kembali kepada dirinya. Sekiranya pengajian kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita terbatas tadi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan kata, tutur kata, ataupun ada materi yang salah. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di majelis kita malam hari ini. Semoga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama. Semoga lebih giat dan rajin lagi, karena siapa yang bersungguh-sungguh niscaya akan mendapatkannya tadi. Maka ihdinas siratal mustaqim. Nah, mintalah apa yang Tuhan minta kepada diri kita. Nah, jadi bila memunajat, munajat itu dialog dengan Tuhan. Mintalah apa yang diminta oleh Tuhan. Ya, sekali lagi kepada Bapak Ibu kita mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilapan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.